Haleluya. Shalom rekan-rekan GPS yang berkati Tuhan. Apa kabar semua? Saya yakin dan percaya kita semua selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Baiklah, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bersyukurlah. Marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami sepanjang hari yang sudah lewat hingga pada malam hari ini kami boleh beribadah untuk memuji muliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, marilah kita angkat pujian yang mengatakan kecaplah dan lihatlah.
Yesus kita bersaudara. Baiklah, tibalah saatnya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Marilah kita angkat satu pujian yang mengatakan, sungguh indah. Selamat malam rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab sampai saat ini kita masih dapat merasakan bagaimana kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami memohon tuntunan Tuhan agar kami dapat memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu pada malam hari ini. Yang akan kami baca dan kami dengarkan pada malam hari ini kiranya akan menjadi kekuatan bagi kami, kiranya akan menjadi penolong bagi kami. Bapa kami yang di surga, berkati bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati persiapan hamba-Mu, Tuhan berkati kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan dalam kitab Filipi 4, ayatnya yang ke-4. Filipi 4, ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berbunyi demikian.
bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kirakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan, tema pada malam hari ini yang diberikan kepada saya, bersukacitalah atau sukacita. Saya ingin bertanya bagi kita semua, mungkin bisa menjawab di tempat masing-masing. Kapan kita merasakan sukacita? Kapan kita merasakan bahwa hidup kita sedang bersukacita? Gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita ini, kita hanya mau bersukacita ketika ada hal yang menyenangkan dalam diri kita. Mungkin kita sedang mendapat suatu berkat yang besar. Mungkin kita sedang sukses dalam pekerjaan kita. Atau mungkin kita bisa bersukacita ketika kita mendapat hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan. Dalam dunia zaman saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Siapa sih yang tidak merasakan risau? Siapa sih yang tidak merasakan ketakutan? Kemana-mana harus menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, kita sudah gelisah. Hati kita takut, aduh jangan-jangan saya akan bertemu dengan orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Ke rumah tetangga saja mungkin kita harus menggunakan masker. Bertemu dengan orang saja kita harus punya jarak. Gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan. Hal ini bisa membuat kita hilang sukacita kita. Membuat kita untuk terus mengeluh. Membuat kita untuk terus mengumpat. Sampai kapan semua ini atau hal ini bisa terlewatkan? Sehingga saya bisa mengalami hidup yang tenang, hidup yang nyaman. Saya bisa bekerja lagi. Atau saya bisa bersekolah lagi. Gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan pada malam hari ini. Di sana dikatakan bersukacitalah. Jadi kita harus bersukacita. Seperti yang saya katakan tadi, bukan kita bersukacita hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau ketika kondisi kita mendukung untuk bersukacita, atau kita sedang sukses dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, atau bahkan dalam rumah tangga kita. Kita mau bersukacita karena hal-hal yang baik. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini bukan hanya berhenti pada bersukacitalah, melainkan senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan. Kata senantiasa berarti tidak ada batasan untuk kita tidak bersukacita. Tidak ada hal yang membataskan kapan kita harus bersukacita, kapan kita tidak bersukacita. Sukacita yang dunia berikan adalah sementara. Kaulah muda yang diberkati oleh Tuhan. Zaman sekarang, anak-anak muda banyak hal untuk mencari kesenangan sendiri, untuk mencari kesenangan hidupnya. Dia harus, sudah kita tahu, dia akan pergi ke dunia yang bebas, mengkonsumsi narkoba, supaya ketika dia mengalami persoalan, dia tetap bersukacita. Ketika dia mengalami tantangan dan saat dia mengkonsumsi obat itu, dia mendapatkan ketenangan. Atau dia mencari hal-hal yang membuat dia terlepas dari persoalannya.
Entahkah dia pergi hidup berfoya-foya, menikmati sukacita di tempat klub malam. Rekan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan, yang dilakukan itu bukanlah bersifat permanen, tetapi yang dilakukan adalah untuk menambah ruginya di dalam dirinya, menambah merusak bait Allah. Gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa sukacita yang dari Tuhan adalah permanen, senantiasa, sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kalau kita mau bersukacita senantiasa, maka ada janji yang diberikan kepada kita. Dia memberikan kedamaian bagi kita. Dia akan memelihara hati kita, pikiran kita, untuk tetap tertuju dan fokus kepada Tuhan. Nah, gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan. Terkadang banyak orang yang tidak mau menginginkan sukacita yang permanen ini. Ketika mengalami persoalan di dalam kehidupannya, dia malah memilih mundur dari Tuhan, memilih untuk memisahkan diri dari Tuhan. Gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Kita harus bersukacita senantiasa, bukan hanya sekali dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi dia mengatakan 2 kali dalam ayat ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi kita harus bersukacita senantiasa apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Entah ketika kita sedang terpuruk sekalipun, entah kita harus menangis, kita mengatakan gak mampu lagi untuk lewatin ini. Tapi ketika kita mau bersukacita di dalam Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan. Suatu kali saya pernah ada seseorang berkata kepada saya. Dia bertanya kepada saya, "Kamu sepertinya tidak memiliki persoalan. Kamu sepertinya sedang tidak memikirkan persoalan yang sedang kita hadapi. Sebab kamu masih bisa tertawa, kamu masih bisa bercanda dengan teman-temanmu, bercanda dengan sahabat-sahabatmu. Kamu tidak pernah memikirkan persoalan." Gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan, bukan saya tidak memikirkan persoalan itu. Saya menjawab kepada orang itu, saya mengatakan kepadanya, ketika saya mampu membuat orang lain itu tersenyum, membuat orang lain itu bahagia di tengah persoalan yang saya hadapi, disitulah kekuatan saya. Orang ini berlalu dari saya. Dan firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan saya. Apapun kondisi kita, persoalan yang besar terkadang membuat kita untuk tersenyum saja, membuat senyum sedikit saja, itu tidak akan bisa. Tapi ketika orang percaya yang bergantung kepada Tuhan, yang mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, dia akan mengalami sukacita yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita bersukacita senantiasa, bersyukur dengan setiap hal yang kita alami, mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera dari Allah. Ayat yang ke-7 dalam Filipi pasal 4, di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita.
Dia akan memelihara pikiran kita untuk tetap positif. Bahwa di balik persoalan yang kita hadapi, di balik tantangan yang sedang kita hadapi, ada Allah yang berjalan bersama dengan kita. Ada Allah yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah kita berputus asa. Jangan pernah kita berpaling dari Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan kasih Tuhan. Sebab ketika kita meninggalkan Tuhan, setiap waktu tantangan itu akan semakin sulit kita hadapi. Semakin sulit membuat kita untuk bersukacita. Tapi ketika persoalan datang, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan. Bersukacita di dalam Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan. Kita akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Bahwa apa yang kita lewati, apa yang kita lalui, maka semuanya akan terlewati. Gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk menutup renungan pada malam hari ini. Kita membuka kitab Ulangan 31. Kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Paulus mengatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini akan menjadi motivasi bagi kita, akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita membuka dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8 untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Firman Tuhan berkata demikian, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan. Masa muda kita, Tuhan sudah mengatur yang terbaik. Ikuti apa yang Tuhan mau. Jalani apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan mengajak kita untuk bersukacita dalam persoalan hidup kita setiap waktu. Dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur hanya kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, dalam masa muda kami, dalam pergaulan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, tantangan yang kami hadapi, membuat kami tetap memandang kepada Tuhan dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan memberikan kedamaian kepada kami, Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kami, dan jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Berkati gerakan pembawa suluh Korps 4 Surabaya. Dimanapun mereka berada saat ini, melalui ibadah online, renungan online pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka masing-masing. Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau menuntun kehidupan mereka. Apapun yang menjadi persoalan mereka Tuhan, Engkau turun tangan. Anak-anak muda dimanapun mereka berada. Dalam kehidupan mereka, ketika mereka mengalami tantangan, biarlah lawatan tangan Tuhan Engkau tumpangkan atas kehidupan mereka dan menolong kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan akan melindungi kita dimanapun kita berada. Tetap kita waspada, tetap kita jaga kesehatan, dan tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Mari kembali kita berdoa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh beribadah pada malam hari ini melalui
online, tapi kami akan percaya Engkau ada bersama dengan kami di tempat kami masing-masing. Dan terima kasih untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan terus percayakan dalam kehidupan kami. Kekuatan dan kesehatan terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Lindungi kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi Letnan Elvi yang sudah menyampaikan firman bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bagi Letnan Elvi dan kita yang sudah mendengarkannya. Baiklah, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita angkat satu pujian yang terdapat di dalam buku Balak Keselamatan nomor 353. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama, kedua, dan korintus.